Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Fakta bahwa belum ada satupun kasus novel coronavirus ditemukan di Indonesia membuat pihak asing terheran-heran. Pasalnya, hampir seluruh negara ASEAN sudah melaporkan adanya kasus corona di negaranya. Kita lihat slide berikut ini, ada temuan atau analisa yang disampaikan oleh dia adalah profesor epidemiologi dari Harvard School of Public Health yang bernama Mark Lipsitch, yang mengatakan bahwa ia menulis dalam sebuah jurnal medis bahwa seharusnya kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia. Analisanya tersebut didasari oleh model regresi linier bahwa banyaknya rute penerbangan dan penumpang dari dan ke Wuhan itu sebetulnya berbanding lurus dengan meningkatnya laporan kasus infeksi. Profesor Lipsitch ini juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sistem negara yang tidak mampu mendeteksi virus dapat memicu epidemi corona di masa mendatang. Pertanyaannya sekarang, apakah betul di Indonesia ini belum ditemukan kasus corona karena kita memang tidak mampu untuk menemukannya? Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan WHO untuk Indonesia. Ada Dr. Navarat Nasami Paranetaran, perwakilan WHO untuk Indonesia. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh negara tetangga yang berada di sekeliling Indonesia sudah melaporkan adanya infeksi corona. Mulai dari Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, hingga Filipina. Semua sudah melaporkan adanya kasus infeksi corona. Lagi-lagi sistem deteksi virus yang dimiliki Indonesia diragukan. Bahkan ada dua media dari luar yang memuat berita mengenai Indonesia yang dipertanyakan kemampuannya untuk mendeteksi virus corona. Berikut ada tanggapan dari Kementerian Kesehatan atas keraguan tersebut. Sampai saat ini tidak ada satupun konfirmasi positif di Indonesia. Ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk apakah kita memiliki kemampuan sih untuk memeriksa ini? Gitu. Dari 62 ini, 59 sudah ada hasilnya negatif. 3 masih proses, karena datangnya belakangan. Nah, prosedur yang kita gunakan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah cara yang sudah tersertifikasi sejak kita dulu menghadapi MERS 2002, yang kemudian dilanjutkan dengan kita menghadapi SARS 2002 dan MERS 2011. Pemeriksaan ini sudah terakreditasi oleh WHO, kemudian juga sudah dilakukan Joint External Examination bersama-sama tahun kemarin, dan kita memiliki sertifikat untuk itu. Pertanyaan peneliti internasional dan WHO sepertinya cukup beralasan. Apabila kita melihat jumlah kasus yang dihadapi oleh negara tetangga, Anda bisa lihat di sini di Singapura sudah ada 43 kasus, kemudian Malaysia 18 kasus, di Kamboja ada 1 kasus, di Thailand 32 kasus, dan di Filipina ada 3 kasus, 1 diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan otoritas kesehatan setempat, penyebabnya adalah suspek tertular saat berpergian ke Tiongkok. Sementara itu, suspek lainnya diduga tidak terdeteksi saat virus mengalami proses inkubasi. Berdasarkan data dari Ditjen Perhubungan Udara, Indonesia memiliki ada 26 rute penerbangan dari dan ke Tiongkok. Rute tersebut dilayani oleh 5 maskapai Indonesia dan juga 4 maskapai Tiongkok. Menurut Angkasa Pura, jumlah penumpang rata-rata dari dan menuju ke Tiongkok perharinya itu sebanyak 5.000 penumpang. Pemerintah sudah mengambil langkah antisipasi penyebaran virus corona dengan memberlakukan larangan terbang dari dan ke Tiongkok sejak 5 Februari lalu. Lalu bagaimanakah Indonesia menjawab keraguan dan kekhawatiran bahwa Indonesia tidak mampu mendeteksi virus corona? Benarkah sistem kita tidak mampu mendeteksi virus corona? Kami akan membahasnya bersama dengan ada Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan juga Dr. Muhammad Adib Kumaydi, Waketum 1 PBID. Selamat malam, Prof. Amin. Dr. Adib, selamat malam. Saya langsung ke Prof. Amin terlebih dahulu. Jadi corona belum ditemukan di Indonesia, apakah karena Indonesia yang belum mampu untuk menemukannya? Terima kasih.
Saya kira wajar pertanyaan itu datang dari dunia internasional, karena kalau kita lihat secara epidemiologi, di petanya juga jelas sekali tetangga sudah ada, di bawah juga Australia sudah ada, Indonesia masih belum melaporkan. Dan kita juga memperhatikan apa yang disampaikan atau diprediksi oleh peneliti asing, bahwa menurut hitung-hitungan statistik epidemiologi itu Indonesia harusnya sudah ada kasusnya. Tetapi kita mesti ingat bahwa itu adalah prediksi. Prediksi itu dibuat berdasarkan keadaan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dan saat ini dalam 2 minggu ke belakang semua kondisi sudah berubah. Penerbangan sudah dihentikan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat bagaimana prediksi itu dibuat hanya berdasarkan 2 faktor, yaitu volume pergerakan manusia dari dan ke antara Indonesia dengan Tiongkok, Ya. dan juga kedekatan antara negara Tiongkok dengan negara Indonesia. Berdasarkan itu kemudian dibikin perhitungan dan ditempatkanlah Indonesia sebenarnya termasuk yang paling bawah sih. Tapi sekali lagi namanya prediksi, kita tidak harus menyatakan bahwa itu harus terjadi. Betul. Dan kita lihat juga dalam tulisan itu disebutkan di Thailand memang sudah ada, tetapi mereka juga menyebutkan di Thailand harusnya lebih banyak dari itu. Nah, jadi kita melihat bahwa ini betul-betul satu prediksi yang bukan dogma, artinya kita tidak harus mengakui keadaan itu. Oke, tapi kan Prof. Amin, prediksi itu bukan hanya dikatakan oleh peneliti dari Harvard School of Public Health tadi, tetapi juga WHO juga sepertinya mengirim sinyal, mereka juga khawatir, mempertanyakan kenapa Indonesia sampai sekarang belum ada suspek corona yang positif. Ya, kalau dipertanyakan dari kemampuan Indonesia untuk mendeteksi, maka saya dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dapat yakinkan semua orang bahwa kami bisa mendeteksi. Kami sudah punya pengalaman sebelumnya, walaupun itu hanya untuk penelitian, tapi kami sudah menggunakan metode yang kurang lebih sama, dan kami bisa mendeteksi adanya coronavirus di human coronavirus, tapi itu yang bentuk ringan, yang hanya menyebabkan flu. Bagaimana untuk novel corona yang jenis baru, yang 2019 nCoV ini? Apakah itu alat memang pendeteksi khusus untuk novel corona yang jenis baru ini, Prof? Mohon difahami bahwa ada reagens, ada alat. Jadi kalau kita bicara alat, alatnya cukup banyak, tapi alat utamanya adalah 2, yaitu polymerase chain reaction dan satu lagi sequencing untuk konfirmasi. Dan kami sudah memiliki reagensnya sebagaimana direkomendasi oleh WHO. Jadi sudah tidak ada keraguan, dan kemudian kami tidak begitu saja percaya tentunya. Reagens itu kami uji coba, kemudian dilakukan uji terhadap kontrol negatif, kontrol positif. Dan semua berjalan lancar. Jadi maksudnya dengan alat PCR dan juga sequencing tadi sudah cukup untuk mendeteksi novel corona yang jenis baru ini? Sudah cukup. Jadi tidak perlu alat pendeteksi khusus seperti yang disebut-sebut oleh media luar sana? Oh, alat yang dimaksud ya itu. Yang dipakai dimanapun adalah sama. Yaitu, itu sudah bisa dipastikan itu, Prof? Alatnya sama, mau corona jenis apapun? Sama. Jadi kita tidak perlu menunggu katanya alat pendeteksi khusus untuk virus corona yang baru ini belum datang? Oh tidak, itu saya kira salah pengertian. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kami menggunakan metode yang biasa kami pakai, tapi kemudian kami menyesuaikan apa yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Dan begitu itu dikabarkan sebetulnya itu reagen sudah ada di tangan kami. Oke, jadi ketika muncul kekhawatiran dari WHO juga, katanya ini sudah direkomendasikan dari WHO, alat yang kita gunakan, tetapi WHO sendiri juga yang khawatir. Apakah mungkin alatnya bukan alatnya yang dikhawatirkan, tetapi bagaimana sistem pengawasan kita, sistem pemantauan kita yang dikhawatirkan, sehingga akhirnya muncul kekhawatiran itu? Ya, jadi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sudah memiliki alatnya, sudah memiliki reagensnya, sudah memiliki orang yang berpengalaman, dan sudah memiliki sistemnya. Jadi itu sudah tidak diragukan karena
kami sudah sangat terbiasa menangani identifikasi virus-virus yang ada di kasus-kasus yang tidak bisa terdeteksi. Oke, saat ini kami sudah tersambung dengan Pak Yuri dari Kementerian Kesehatan untuk mengonfirmasi soal bagaimana Indonesia, apakah kita punya kemampuan untuk mendeteksi virus corona. Pak Yuri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Yuri, saya ingin mengonfirmasi sekali lagi karena keraguan ini terus saja ada di benak masyarakat. Apakah sebetulnya Indonesia ini belum ada ditemukan virus corona karena memang kita tidak mampu untuk mendeteksi atau menemukannya? Ya, kita berbasis data aja lah ya. Data yang kita miliki negatif gitu ya. Jadi kan kita tidak berandai-andai ini. Nah, dari sekarang jumlahnya kan ada 82 dan seluruhnya sudah kita periksa sampai hari ini negatif. 62 Pak ya? Ya, data yang sampai dengan hari ini 62. Oke, 62 seluruhnya negatif karena kan tadi masih 59 yang negatif. Enggak, ini yang 3 tadi kan belum selesai, sekarang sudah selesai. Oke, jadi semuanya negatif. Pak, Ya. apakah kita diragukan tidak hanya oleh peneliti asing ya yang dari Harvard School of Public Health tadi, tetapi juga WHO. Ini terheran-heran orang-orang kenapa negara tetangga sudah pada ada virus corona, Indonesia saja yang belum ada. Apakah karena memang alatnya yang salah, alatnya yang kurang, atau memang sistem pendeteksian, pengawasan, pemantauan kita yang kurang? Apakah ini suatu keharusan bahwa kita harus positif? Tidak harus. Artinya ini kayak olimpiade gitu, karena kita nggak pernah dapat medali. Kita berbicara basis data saja. Jadi kalau memang tidak ditemukan negatif, kita tidak akan bertanya kenapa nggak positif kan? Ya memang datanya yang kita temukan negatif. Tapi memang kita bisa menjamin, pemerintah Indonesia bisa menjamin bahwa kita mampu Pak ya untuk mendeteksi virus corona itu secara tepat dan cepat. Kalau kita mau membaca transkrip utuh wawancara orang WHO dengan media, itu judulnya tidak seperti itu seharusnya. Karena saya punya transkrip lengkapnya. Yang jadi masalah adalah memang ada kendala bagi kita untuk memantau keseluruhan wilayah yang demikian luasnya, dengan pintu masuk yang demikian banyaknya, dengan mobilitas penduduk yang demikian tingginya. Inilah yang menyebabkan kemudian bukan diragukan kemampuan kita. Tapi Pak? Ya, bukan pada kemampuan sisi laboratorium gitu. Tapi pada apa? Anda bisa memantau untuk seluruh wilayah Indonesia seluas ini dengan secepat Singapura yang kecil seperti itu. Jadi kita sebaiknya tidak memperdebatkan tentang kemampuan kapasitas laboratorium. Nah, ini yang kita permasalahkan adalah dari data yang kita miliki, dari pendatang yang masuk, ya itulah data yang kita ada. Hasilnya seperti itu gitu. Transkrip utuhnya ada kok, tidak seperti judul yang ada sekarang ini, yang WHO meragukan dan sebagainya, nggak ada seperti itu. Kami sudah konfirmasi juga dengan WHO. Yang ditangkap oleh Kementerian Kesehatan dari WHO itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya tantangan yang paling berat untuk Indonesia bisa memantau keseluruhan wilayah dengan begitu banyak penduduk, dengan begitu banyak pintu masuk, bahwa kita akan menjadi semakin effortnya lebih besar dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Singapura misalnya. Jadi ini bukan masalah kita dianggap tidak mampu dalam kaitan dengan teknologi memeriksa gitu. Pak, tapi saat ini otoritas atau laboratorium yang bisa mendeteksi virus corona di Indonesia hanya ada 3 saja, betul demikian Pak? Ya ini kan bukan memeriksa golongan darah yang bisa dilakukan di pinggir jalan kan. Saya kira Prof. Amin juga bisa menjelaskan bahwa ini ada hal yang khusus untuk pemeriksaan virus. Oleh karena itu kita tidak perlu didorong-dorong bahwa seakan-akan dengan ada 3 laboratorium saja kita dianggap tidak mampu untuk melakukan teknis pemeriksaan. Oke. Baik, Pak Yuri, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi.
Salah satu kendala yang dihadapi Indonesia untuk memantau atau mendeteksi virus corona adalah luas wilayah kita yang begitu luas dan juga pintu masuk yang ada di mana-mana. Dari IDI, Dr. Adib, apa yang bisa dilakukan IDI? IDI punya anggota-anggotanya sampai di pelosok-pelosok di daerah-daerah itu ada semua. Apakah mereka sudah maksimal untuk menjaga kita dari penyebaran virus corona? Ya, terima kasih Mas Silvi. Jadi kalau bicara sudah maksimal artinya upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman kami sejawat dokter adalah pada saat kemudian yang pertama menghadapi kasus yang ada kecurigaan. Artinya dengan gejala-gejala klinis yang didapatkan. Tapi itu pun masih perlu dikonfirmasi dalam hal apakah memang dia ada yang pertama memang ada riwayat untuk perjalanan dari Wuhan. Atau riwayat kontak, ada close kontak. Atau riwayat dia bekerja di dalam satu tempat di mana ada kasus yang sudah terkonfirmasi positif itu. Nah ini pun juga sudah kami lakukan untuk kemudian sosialisasi kepada teman sejawat kami dan saya yakin teman-teman sejawat kami di seluruh Indonesia dimanapun sampai ke pelosok pun apalagi sudah terkonfirmasi dengan adanya sosial media yang kita sampaikan kepada para teman sejawat, mereka sudah kita berikan sepemahaman terkait dengan masalah mendeteksi dalam kaitannya dengan gejala klinis yang dihadapi dan bagaimana mendiagnosanya itu. Dan kemudian tentunya pada saat kemudian bicara itu mendiagnosa, maka ada hal yang kemudian dikonfirmasi. Konfirmasi yaitu artinya kemudian perlu ada pemeriksaan tambahan termasuk mungkin mengambil usapan tenggorok ataupun swab yang kemudian nanti itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang itu nanti tugasnya adalah di pemeriksaan tadi di lab di laboratorium tadi. Tapi yang paling penting adalah yang ini sudah kami koordinasikan juga teman-teman di Perhimpunan Dokter Paru karena gejala yang kemudian bisa terjadi adalah kita sebut dengan severe acute respiratory infection yang itu dengan gejala-gejala seperti halnya pneumonia. Gitu. Jadi artinya teman-teman sejawat kami pun sudah istilahnya itu sudah mengetahui sebenarnya bahwa dengan gejala-gejala pneumonia karena seperti halnya dulu kita bicara terkait dengan flu burung atau SARS ya. Jadi semuanya adalah severe acute respiratory infection yang itu kemudian ada gejala-gejala mulai dari ringan, sedang dan berat gitu loh. Sehingga ini pun kemudian pada saat yang sudah dicurigai ada 60 sekian yang dicurigai dan ini kemudian dilakukan pemeriksaan juga 59 juga negatif dan alhamdulillah yang mereka pun kami dapat laporan dari teman-teman Perhimpunan Dokter Paru pun mereka sudah tidak ada gejala yang lain dan kemudian bisa sembuh gitu loh. Artinya secara klinis yang kemudian kita dapatkan dari hal ini sampai saat ini memang masih negatif itu loh. Tapi gejala-gejalanya ditemukan ya, tapi setelah dikonfirmasi baru negatif. Kita bicara kalau kemudian ini kan adalah seperti halnya gejala-gejala yang lain gitu loh. Artinya diagnosis diferensial, diagnosis banding ini cukup banyak ini. Ya, mulai dari pneumonia, influenza, termasuk kemudian bronkitis pun dengan gejala-gejala yang bersama gitu loh. Tapi pada saat kemudian dia ada 3 kriteria tadi, ada dia pernah perjalanan ke Wuhan atau kontak, maka itu kemudian kita harus curigai itu sampai terkonfirmasi oleh pemeriksaan laboratorium. Nah, apakah SOP seperti itu betul-betul sudah dipahami, dipastikan sudah dipahami? Karena kan begini, kadang-kadang kita saja kalau berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan yang kecil, itu kita suka ragu, dokternya ada gak ya, susternya ada gak ya? Apakah untuk pemahaman corona yang seperti itu tuh betul-betul dipahami oleh semua kalau petugas untuk teman medis sejawat dokter, saya kira semuanya sudah sangat paham dengan hal itu. Artinya dengan gejala-gejala seperti itu, termasuk mereka sudah alert bahwa kalau umpamanya ada hal-hal yang kemudian dicurigai pasti dia akan melaporkan. Nah, SOP yang kemudian disampaikan oleh yang kita dapatkan pedoman kesiapsiagaan dari Kemenkes pun kita sampaikan kepada teman saya sehingga mereka tahu kemana dia akan melaporkan. Termasuk yang paling penting itu juga bukan hanya kami di level pelayanan, tapi yang paling penting adalah di preventif untuk surveillance. Karena pada saat kemudian bicara itu adalah satu yang kemudian suspek saja, itu harus langsung surveillance pun harus langsung jalan. Dia di dalam satu lingkungan supaya itu nanti kita bisa kemudian lokalisir supaya tidak sampai menyebar. Kita akan bicara lebih jauh nanti soal langkah preventifnya. Saya ingin lanjutkan lagi ke Pak Yuri. Pak Yuri, dari perwakilan WHO untuk Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan sistem pengawasan, kemudian sistem deteksi dan juga persiapan fasilitas kesehatan kita. Apakah kita sudah maksimal, Pak Yuri? Ya, kalau sampai maksimal sih belum ya, karena kita berjalan terus ini. Yang kita hadapi sekarang itu bukan hanya corona, ada JKN yang harus jalan, ada layanan rutin yang harus jalan. Ini kan tidak bisa di-cancel dulu hanya untuk berbicara corona. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah punya bangunan
yang kita sebut sebagai early warning system, di mana semua orang yang berasal dari epicentrum masuk ke Indonesia akan kita lengkapi dengan health alert card (AAC). Nah, inilah yang kemudian digunakan pedoman bagi para pelayan kesehatan dimanapun stratanya. Kalau ada orang datang dengan keluhan infeksi saluran nafas atau keluhan pernapasan dan membawa AAC, ini sudah menjadi alasan untuk menekan tombol kesiagaan yang kemudian direspon berjenjang ke atas. Jadi kita bukan tanpa punya sistem itu loh. Kalau maksimal tidak maksimal ya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Sekarang ukuran maksimal itu dari mana gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, inilah menjadi pekerjaan kita bersama bahwa ini sebuah sistem. Tidak bisa dikerjakan oleh segmental pada 1-2 bidang saja. Oke, kita sistemnya sudah punya, tetapi kecepatannya ada nggak Pak? Kan ini sistemnya berjenjang. Ya, selama ini kemudian kita bisa menangkap, kan itu menunjukkan bahwa sudah berjalan kan. Kita punya 100 rumah sakit yang disiagakan sejak zaman SARS. Ingat, ada corona lain yang menjadi ancaman real sepanjang hari, sepanjang tahun, yaitu dari MERS. Dan resikonya cukup besar karena 1,4 juta penduduk Muslim itu melakukan traveler ke sana untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini yang membuat kita sudah siaga dari awal. Termasuk untuk menghadapi virus corona jenis baru ini, kita bisa dipastikan siap juga Pak? Kita menggunakan sistem yang tergelar, ini corona MERS, corona novel, corona apapun, ya itu sistemnya sama kan. Baik. Saya ingin memastikan lagi bahwa tadi 62 spesimen yang diteliti soal apakah mereka corona atau tidak sudah dinyatakan negatif. Dari hasil pemeriksaan oleh Kementerian Kesehatan sudah dinyatakan negatif. Dan terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, Sesdijen P2P Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kami bersama dengan Ekman dan juga Idi sesaat lagi. Pemirsa, ada 200 lebih warga negara Indonesia yang saat ini diobservasi atau dikarantina di Kepulauan di Natuna, Kepulauan Riau, pasca mereka pulang dari Wuhan. Kami akan memantau bagaimana perkembangan observasi di hari ke-9 ini. Ada rekan Yusrin Zata di sana. Zata, bagaimanakah perkembangan observasi sampai hari ke-9 hari ini? Natuna, Kepulauan Riau ini tadi seperti biasa jika rutinitas ini diawali dengan makan pagi, lalu dilanjutkan dengan olahraga ringan dan juga bersama dengan personel gabungan dari TNI dan juga Kemenkes, dan dilanjutkan dengan permainan-permainan kecil untuk trauma healing. Namun tadi ada yang berbeda di hari ini, sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Tiongkok ini melakukan perkuliahan secara online untuk kemudian supaya terus dapat mengejar ketertinggalan akademiknya, karena memang semenjak adanya virus corona di Tiongkok ini perkuliahan dilakukan secara online, dan tadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Tiongkok yang sedang menjalankan observasi ini, tadi kami mendapatkan gambar dari pihak Pusat Krisis Kementerian Kesehatan dari dalam hanggar ini sedang mengerjakan tugas yang dilakukan secara online untuk kemudian ini agar supaya terkejar begitu, agar aktivitas akademik ini tidak ditinggalkan karena sedang menjalankan observasi. Selain itu memang selain itu pemeriksaan kesehatan juga wajib terus dilakukan selama 2 kali sehari sesuai dengan instruksi dan juga ketentuan dari WHO, yang mana memang pemeriksaan kesehatan ini dilakukan pada pagi hari dan juga malam hari, dan tadi juga malam hari, dan tadi juga lihat aktivitas dari WNI di dalam hanggar ini, yaitu sudah dapat melakukan aktivitas seperti tadi ada mencuci baju, ada yang potong rambut, begitu juga ada yang melakukan olahraga seperti pingpong, lalu bermain congkak dan juga permainan-permainan ringan lainnya yang tentunya ini juga supaya dapat mengedepankan melakukan observasi di dalam hanggar di Landasan Udara Landasan Natuna, Kepulauan Riau. Oke. Lucia.
Baik, berbagai aktivitas dilakukan sampai hari ke-9 ini. Lalu berarti kan tinggal 5 hari lagi ya. Kalau sesuai jadwal tinggal 5 hari lagi mereka diobservasi. Bagaimana nantinya mekanisme kepulangan WNI ini? Ya, memang untuk mekanisme kepulangan sendiri ini kami belum mendapatkan statement resmi dari pihak Kementerian Kesehatan. Namun dari pihak TNI sendiri ini sudah menyiapkan sarana dan juga prasarana yang kemudian dapat digunakan untuk pemulangan WNI ke daerah masing-masing. Seperti tadi sudah ada pesawat-pesawat yang sudah bersiaga di area landasan udara untuk kemudian dapat digunakan untuk kepulangan para WNI. Namun sekali lagi yang ditegaskan, memang belum ada mekanisme secara rinci bagaimana bagaimana nantinya kepulangan dari WNI ini akan dilakukan, karena memang masih menunggu statement atau pernyataan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan sebagai otoritas terkait. Karena memang jika kita mengacu pada jadwal awal, ini hari ini sudah memasuki hari ke-9 dari 14 hari masa observasi WNI di Natuna ini. Demikian, Sylvia. Baik, terima kasih Yusrin Zata atas laporan Anda. Pemirsa, kami kembali akan melanjutkan perbincangan bersama dengan 2 narasumber di studio usai jeda. Saya lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Prof. Amin, saya ingin memastikan lagi soal Indonesia yang punya alat tes pan coronavirus. Katanya bisa mendeteksi semua kerabat virus corona, tetapi memerlukan pengurutan gen sehingga memakan waktu lebih lama sampai 5 hari untuk memastikan apakah seseorang itu positif atau negatif. Pertanyaannya kan sekarang kita butuh kecepatan. Kalau sampai harus 5 hari dari daerah-daerah mengirim sampel-sampel, masa harus menunggu sampai 5 hari? Ya, jadi pendekatan itu yang kami pergunakan selama 2-3 tahun sebelumnya, tapi itu untuk penelitian. Jadi kalau untuk penelitian kan tidak diburu-buru oleh waktu, dan kita mesti melakukannya dengan sangat cermat, akurat, karena hasilnya akan dirangkum dengan lain-lain dan dilaporkan. Nah, pendekatan itu memang bisa mendeteksi semua coronavirus, karena kita tahu kan ada 200-an jenis virus corona. Nah, kita perlu menggunakan primer itu yang bisa mendeteksi semua coronavirus, karena saat itu kita tidak mengarah ke satu virus corona saja. Nah, nanti kalau ada sampel yang positif, baru kita lanjutkan dengan yang positif itu dilanjutkan dengan sequencing untuk tahu coronavirus yang diisolasi itu jenis yang mana. Apakah yang human ataukah yang hewan. Ya, itu harus dengan sequencing karena kita akan melihat informasi, jadi lihat KTP-nya nih, lihat rinciannya semuanya ada di situ untuk memastikan nih virus corona apakah mungkin SARS, mungkin MERS, mungkin yang human yang ringan saja, yang bikin flu, ataukah ini yang baru Wuhan. Berarti di tahap kedua itu, di tahap sequencing kita bisa baru tahu itu jenis corona yang mana. Apakah novel coronavirus atau corona jenis lainnya. Berarti kalau sejak awal di tahap pertama negatif, itu tidak akan dilanjutkan lagi ya ke tahap kedua? Tidak, dan itu 5 hari itu sebetulnya kan sekali lagi ini untuk penelitian, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Tapi kalau di proses itu dilanjutkan berkesinambungan, tidak sampai 5 hari sih, mestinya 2-3 hari udah selesai. Berarti sekarang rata-rata kira-kira 2-3 hari itu tadi? Sekarang dengan pendekatan yang baru, 2 hari praktis selesai. 2 hari sampai betul-betul terkonfirmasi itu negatif atau positif ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, kami harus jeda lagi, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya ingin membacakan data terbaru soal tingkat kesembuhan dari novel coronavirus di Tiongkok. Hanya Tiongkok saja itu mencapai 8,2%. Jumlah kasusnya di situ Anda bisa lihat mencapai 40.000 lebih, kemudian meninggal dunia 910 orang, dan yang sembuh mencapai 3.000 lebih. Itu artinya bahwa tingkat kematian novel coronavirus di seluruh dunia itu sekitar 2%. Fatality rate-nya sekitar 2%. Jika dibandingkan dengan jumlah yang terinfeksi. Sementara tadi tingkat kesembuhannya untuk di Tiongkok sendiri yang paling banyak ada ditemukan kasus coronavirus itu mencapai 8% sekian. Nah, Dr. Adib, apakah ini menunjukkan bahwa meskipun memang belum ditemukan obatnya atau vaksinnya, tetapi harapan untuk sembuh bagi pasien yang terjangkit coronavirus itu tinggi?
Ya, jadi kalau kita bicaranya terkait dengan evidence base, bahwa dari sekian 40.000 kasus ya 82% itu mild condition, artinya dengan kondisi yang masih ringan gitu loh. Dengan kematian sebagian besar pun saat ini adalah masih di Cina, di luar Hong Kong 1 sama Filipina 1. Itu pun kalau kemudian data yang disampaikan memang ada yang memang usia, kalau kita bicara usia memang antara range-nya bisa 1 sampai 75 tahun itu loh. Walaupun ada 1-2 yang 40-an tahun, tapi sebagian besar memang itu dalam kondisi usia yang usia lanjut, dan ditambah lagi dengan ada faktor komorbidnya. Ada penyakit-penyakit penyerta, mamanya ada penyakit ginjal, jantung dan yang lainnya. Sehingga kalau kita bisa nyatakan sebenarnya prinsipnya adalah penyakit virus itu bisa sembuh kalau kemudian daya tahan tubuh kita bagus. Sehingga artinya pengobatan-pengobatan pun tidak spesifik ada pengobatan tertentu untuk katakanlah untuk novel coronavirus ini, tapi suportif pada saat kemudian itu didapatkan atau ada gejala dan kemudian ditangani secara cepat, maka tentunya efek atau dampak yang kemudian mengakibatkan severe acute respiratory infection atau sepsis itu bisa kemudian dicegah gitu, sehingga tidak masuk dalam kondisi yang berat gitu. Nah, ini yang saya kira tentunya masyarakat juga harus paham bahwa asalkan masyarakat kemudian segera datang ke tempat pelayanan, berobat ke dokter, kemudian nanti berkonsultasi ke dokter, dan kemudian nanti dokter akan berkoordinasi dengan rumah sakit, dan mungkin kalau perlu diperlukan konfirmasi dengan laboratorium, maka insya Allah nanti itu akan bisa ditangani dengan baik. Oke, masyarakatnya sendiri harus aware, harus giat untuk mencegah, petugas medisnya juga harus sigap. Kita memastikan bahwa kita siap, kita bisa mendeteksi virus corona tersebut ya. Terima kasih Prof. Amin.